Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RBTV. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda tentunya menemani sore pemirsa di rumah dalam program kesayangan kita yaitu bisnis dan investasi pemirsa. Dan edisi hari ini Senin 28 September 2020, tentunya hari Senin ya Bang ya. Dan kita menjalani aktivitas yang cukup padat hari Senin pemirsa, dan pada sore hari ini kami hadir menjumpai Anda di layar kaca Anda di rumah tentunya dengan informasi tentang bisnis dan juga investasi pemirsa. Namun spesial hari ini kita akan berbincang dengan narasumber sudah hadir di studio kita. Di samping Sandra sudah hadir Bang Joni Afriansah selaku owner Sewa Jas Bengkulu. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sandra. Baik, apa kabar Bang hari ini? Alhamdulillah baik. Sandra gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik nih Bang. Apalagi sore-sore ini pemirsa, sore yang baik ya. Tadi tidak hujan seperti kemarin. Ya. Alhamdulillah. Juga tidak panas banget pemirsa. Baik, menarik sekali. Nah, sebelum Sandra akan bertanya banyak hal kepada narasumber kita pada sore hari ini, sedikit Sandra ingin sampaikan ke pemirsa bahwasanya memang di tengah pandemi seperti saat ini, banyak UMKM yang dituntut untuk kreatif dalam menjalankan usahanya pemirsa dalam bidang apapun itu, baik itu jasa maupun barang. Nah, pada hari ini saya akan berbincang dengan owner Sewa Jas Bengkulu yang tentunya bergerak dalam bidang jasa tentunya, yaitu bagi pemirsa di rumah yang barangkali ingin menghadiri sebuah acara, baik itu pernikahan, acara apapun itu yang formal tentunya dan mengenakan jas pemirsa. Nah, ini ada salah satu referensi terbaik bagi pemirsa di rumah untuk bisa menggunakan jasa Sewa Jas Bengkulu ini. Nah, tepatnya di Kota Bengkulu pemirsa. Jadi pemirsa di daerah Kota Bengkulu tidak perlu jauh-jauh tentunya. Dan di Kota Bengkulu sudah ada penyewaan jas yang lengkap, aman, dan juga harganya sesuai untuk masyarakat Bengkulu itu. Terjangkau pemirsa. Dan pemirsa di rumah tak repot untuk beli misalkan, kemudian harus mencari kesana kemari. Dan di Sewa Jas Bengkulu pemirsa tinggal datang aja dan bisa pilih dan langsung pakai pemirsa. Nah, menarik sekali. Dan Bang Joni, panggilannya Bang Joni ya Bang ya? Bang Joni boleh? Oke, Bang Joni selaku ownernya kita akan bertanya langsung nih. Kalau boleh tahu nih Bang, ini sejak kapan sih Abang memulai usaha Sewa Jas Bengkulu ini? Baik, Sewa Jas Bengkulu ini kita buka tepat Agustus 2018 Sandra. Artinya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Alhamdulillah selama 2 tahun banyak suka dan dukanya. Oke, betul. Insya Allah September ini kita udah lewat 1 bulan. Oke. Jadi 2 tahun 1 bulan. Oke, 2 tahun 1 bulan nih pemirsa. Ini kalau dibilang lama, belum terlalu lama. Belum, untuk jenis usaha yang dikatakan sudah lama, saya rasa mungkin lebih di atas 5 tahun ke atas. Baik. Berarti tergolong masih newbie lah. Oke, masih newcomer. Oke, newcomer nih pemirsa di Provinsi Bengkulu. Tapi kita lihat bagaimana reputasi di Provinsi Bengkulu sudah terkenal nih pemirsa ya. Baik. Nah, lalu kalau boleh tahu nih, Bang, kenapa sih memilih usahanya dalam bidang jasa, dalam artian memilih jenis usaha sewa jas? Sewa jas ya. Ceritanya lumayan panjang. Oke, panjang ya. Boleh diceritain? Yang pertama yang jelas teman saya waktu saya kuliah di Denpasar, Bali. Jadi tamat dari sekolah. Kebetulan saya sekolahnya di Denpasar. Teman saya waktu habis wisuda ngumpulin jas-jas temennya. Kemudian disewain. Kemudian ada keuntungan di sana. Jadi saya memikirkan hal yang sama yang dilakukan oleh teman saya di Bali. Namun mungkin saya tidak pinjam temannya jas teman-teman. Tapi saya melihat kayaknya peluangnya ada. Jadi saya memulai survei itu. Pelan-pelan saya cari tahu ada berapa kampus di kota ini, kemudian ada penyelenggaraan yudisium atau wisudanya ada berapa kali dalam 1 tahun. Sehingga saya kalkulasi, saya rasa sewaan jas ini cukup cukup bagus ke depan. Cukup menjanjikan. Ya, itu dasarnya ya. Saya tiru. Jadi ini merupakan salah satu referensi nih ataupun inspirasi bagi pemirsa di rumah bahwasanya untuk memulai usaha bisa kita melihat bagaimana situasi kondisi di sekitar kita ya Bang. Betul. Kemudian tidak lupa juga kita memodifikasi, artinya tidak 100% apa yang kita lihat kemudian kita aplikasiin di tempat kita berada, tapi kita tetap harus memodifikasi itu. Jadi lihat
apa ya bahasanya, lihat, tiru, kemudian modifikasi. Seperti itu kurang lebih. Sekali, pemirsa. Ya. Dan kalau boleh tahu ini, kalau jas pemirsa banyak ya, memang keren sih ya, banyak masyarakat juga yang menggunakan jas itu untuk acara apapun, baik itu wisuda, pernikahan, dan lain segala macamnya. Kalau sedikit nih, ini kita hanya sekedar memakai. Nah, mungkin kita tanyakan langsung sama ownernya, sebenarnya ada nggak sih Bang, sejarah dari jas itu sendiri gitu loh? Sejarah dari jas sampai dia masuk ke Indonesia betul. mungkin ya. Ada sejarahnya. Jadi dahulu kala, ceritanya seperti itu ya. Jas ini dipakai oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian masuk ke Indonesia itu berkembang sebelumnya. Sebelum itu berkembang pada abad 16-17. Masuk ke Indonesia melalui pemerintahan Belanda waktu itu saat menjajah. Kemudian lambat laun menjadi menjadi tren di Indonesia akibat pemerintahan Belanda membawa jas dari kebiasaan mereka di Eropa itu. Dasarnya sih karena mereka ada musim dingin ya, digunakan untuk menghangatkan tubuh. Kemudian ke sini dimodifikasi, kemudian sampai akhirnya sekarang ada beberapa jenis modifikasi jas. Artinya memang ada sejarahnya. Baik. Berarti memang ada sejarahnya pemirsa. Jadi dulu dipakai oleh bangsawan biasanya. Bangsawan, betul. Bangsawan. Artinya yang mampu untuk mengenakan jas ini sendiri adalah kalangan bangsawan pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang kita lihat sendiri siapapun bisa menggunakan karena ada pergeseran-pergeseran itu. Baik. Dan salah satunya cara untuk bisa menggunakan jas dengan menyewanya ya Bang. Menyewanya, betul. Banyak sejarah-sejarah yang lucu sebenarnya. Mungkin saya ambil contoh satu ya. Asal mula kancing ini dulu juga berasal dari kerajaan yang ada di Prancis. Itu melihat seorang raja yang perfeksionis, itu melihat prajurit-prajuritnya ujung lengan bagian sini itu kotor. Sehingga raja yang perfeksionis ini melihat, kondisi ini sepertinya harus diperbaiki. Baik. Alhasil si raja meminta seseorang meletakkan kerang, betul, kerang di bagian yang kancing sekarang ini, sehingga para prajurit tidak mengusap muka sehingga lengan ini tidak kotor. Kemudian pergeseran terjadilah kancing. Perubahannya seperti itu. Baik. Berarti memang dulu ada fungsinya. Ada fungsinya supaya kalau jaga kan prajurit sering seperti ini kan. Diantisipasi sama si raja, akhirnya jadi kancing. Buat kerang tuh nggak mungkin kerang digini. Nah, betul itu. Hingga pergeseran, perkembangan waktu sehingga dibuat atau dimodifikasi. Modifikasi menjadi lebih lebih fashionable. Lebih eye catching. Boleh. Demikian pemirsa. Baik, menarik sekali. Nah, ini kita sudah berbincang tapi kita lupa nanya alamat. Ini alamat tepatnya Sewa Jas Bengkulu di mana nih, Pak? Bengkulu ada untuk saat ini ada di Sukarami. Itu di dekat Armina Holiday. Singkat cerita juga Sewa Jas ini adalah bagian dari holding dari Armina Group. Armina Group. Di bawah Armina Group juga ada yang lain-lain, ada Armina Travel dan lain-lain. Sewa Jas ini adalah bagian dari Armina Group itu. Baik. Berarti kalau pemirsa nanti ketemu di tepi jalan Armina Group atau Armina Holiday, nah di situ di sana pemirsa, tempat. di sana. Datang aja ke sana pokoknya. Baik. Nah, lalu kalau berkenaan dengan harga sewa, ini Bang, kita melihat banyak nih tempat sewa jas juga ada nih di Provinsi Bengkulu, tapi terbilang ya cukup lumayan nih. Kalau di Sewa Jas Bengkulu sendiri itu gimana Bang? Apakah per hari atau bagaimana sistemnya? Baik, untuk harga kita itu ada variasinya, Sandra ya. Ada kelas untuk mahasiswa, atau pelajar itu sama, atau kelas untuk yang umum atau reguler. Kita paketnya 3 hari, Sandra. Artinya 1 hari buat pengambilan, kemudian 1 hari buat pemakaian, kemudian H+1-nya untuk pengembalian. Artinya paketnya 3 hari. Baik. Itu harganya dari 100.000 aja untuk jas sampai 150.000. Itu udah 3 hari dan udah termasuk dry cleaning. Artinya itu udah cuci. Baik. Sebelum diambil kita cuci, kemudian setelah diambil itu tidak perlu si penyewa untuk mencuci atau laundry, karena kita yang tanggung jawab. Artinya terima beres saja. Insya Allah udah paling tinggal pakai aja.
Baik, baik. Itu untuk tarif mahasiswa atau pelajar nih, Bang? Ya, kalau untuk tarif dari umum reguler itu biasanya dipakai untuk acara wedding. Wedding pun penggunaannya bisa untuk foto atau resepsi dan akad lain sebagainya. Itu kalau paket lengkap Sandra ya, ada jas, kemudian ada dasi, kemudian ada celana juga. Itu harganya 200 sampai 250.000. Sama halnya juga 3 hari. Kemudian juga termasuk dry cleaning. Jadi udah terima beres juga, jadi nggak usah takut. Baik. Catatannya tinggalin aja. Identitas asli, mau itu BPJS, mau itu KTP, SIM dan lain sebagainya sebagai pertanda aja. Kalau jasnya lagi keluar nih, kita nggak bakal cari-cari nih karena ada tanda. Simple banget nih pemirsa ya. Jadi itu tadi udah disampaikan. Jadi untuk harga mahasiswa atau pelajar yang menyewa jas itu dari 100.000 hingga 150, dan untuk umum pemirsa mau pakai untuk wedding boleh, untuk acara wisuda juga boleh. Misalnya nanti yang menggunakan celana dasi juga itu 200 hingga 250.000. 250.000 nih pemirsa. Untuk hari ini untuk hari ini bagi yang sempat foto dialog kita sore hari ini atau screen capture kalau mereka menonton dari layar handphonenya, itu kita siap dengan senang hati memberikan 50% off. Artinya diskon 50% untuk setiap harga yang ada. Jadi jangan lupa. Baik, nah jadi untuk pemirsa di rumah, nih sayang nih kalau nggak dimanfaatkan kesempatan ini. Jadi yang sedang menyaksikan dialog kita pada sore hari ini, jangan sampai tidak difotokan atau dokumentasikan. Nanti kalau misalnya pemirsa ingin menyewa jas, langsung saja datang akan diberikan diskon 50%. Betul sekali. Khusus untuk hari dialog ini. Ya, misalnya kalau besok nggak berlaku lagi nih pemirsa ya. Khusus hari ini aja. Baik, menarik sekali pemirsa. Nah, lalu kalau di sewa jas Bengkulu sendiri nih Bang, apakah itu hanya untuk sewa jas aja? Itu kalau untuk buat bisa nggak Bang? Buat bisa atau nggak? Jawabannya bisa. Kita ada servis atau pelayanan itu sewa ada, kemudian buat ada. Buat pun ada dua. Penjualan itu ada dua. Yang pertama kita jual berdasarkan ukuran si pemilik. Artinya kita ukur dengan sampel jas yang ada. Karena penjahit kita alhamdulillah kebetulannya nggak di Bengkulu. Jadi kita harus kirim ukuran dengan sampel yang ada di toko. Itu yang pertama untuk pembelian jas. Yang kedua, kalau sudah ada yang cocok di toko kita, boleh beli langsung. Boleh beli langsung. Artinya kalau ini cocok nih kayaknya jas ini kayaknya sama saya udah pas banget. Jadi silakan beli. Jadi nggak perlu buat lagi. Dan harganya mungkin kalau jas yang nggak lama kita buat mungkin bisa jadi sama, yang jelas lebih murah daripada kita buat baru. Baik. Jadi begitu nih pemirsa. Jadi memang kalau untuk dari kualitas sendiri ini dijahit di luar Bengkulu ya Bang ya? Ya, kebetulan penjahit kita di Jakarta. Jadi harus kirim. Baik, jadi pemirsa di rumah yang pengen buat jas ataupun yang ingin segera beli langsung, boleh langsung aja datang di Sewa Jas Bengkulu tentunya. Nah, kalau terkait dengan penyewaan jas, nah itu perawatan. Itu kalau perawatan jas sendiri di Sewa Jas Bengkulu bagaimana Bang sistemnya? Sangat hati-hati. Karena jas ini sangat sensitif ya. Betul. Sangat sensitif. Artinya tidak dalam suhu yang pas, jas ini bisa berjamur. Betul. Jadi bisa ada timbul bercak-bercak putih seperti jamur itu, sehingga kita setiap hari harus kontrol. Artinya jasnya dalam keadaan suhu yang bagus atau enggak. Bukan jas secara satu persatu, artinya ruangannya. Betul. Karena sangat berpengaruh. Jadi kita rasa setiap hari kita harus buka toko, kemudian kita harus cek keadaan jas. Baik. Berarti memang ada suhu tertentu ya Bang ya? Suhu tertentu, tidak boleh terlalu dingin juga, tidak boleh terlalu panas juga. Artinya suhu ruangan ditambah mungkin berapa derajat Celcius saja. Baik pemirsa. Jadi itu nih untuk ilmu juga untuk pemirsa di rumah barangkali juga menyimpan banyak jas barangkali. Nah itu bisa jadi referensi. Kalau nyimpan jas nggak boleh panas banget dan juga tidak boleh terlalu dingin pemirsa. Jadi ya harus diatur-atur lah. Jangan lupa untuk disarung. Disarung ya, bahasa kita disarung aja. Artinya kita ada lapisan pertama itu ada plastik. Betul. Plastik itu plastik dry cleaning namanya. Kita dapatkan setelah kita dry cleaning. Kemudian juga kita bisa masukin ke kantong jas. Sering ya tas jas orang bilang. Baik. Jadi supaya tidak berjamur, debu dan lain-lain. Jadi itu pemirsa.
banyak nih ilmu ini kita dapatkan pada sore hari ini. Jadi perlu juga nih untuk dibungkus jasnya kalau tidak digunakan tentunya, karena memang ini juga melindungi dari ya jamur, kuman dan segala macam ya Bang ya. Baik, menarik sekali pemirsa. Nah, kemudian terkait dengan ini mungkin lebih ke apa ya? Ke usahanya nih Bang. Ini kira-kira kalau dalam sebulan berapa jas nih Bang yang bisa disewa oleh teman-teman? Sangat tidak bisa diprediksi. Oke, tidak bisa diprediksi. Unpredictable. Oke. Karena setiap saat bisa datang, bisa juga nggak datang. Karena kita nggak tahu. Tapi biasanya untuk disewa jas Bengkulu itu sebelum mereka datang ke toko, mereka biasanya itu lihat di Instagram atau di Facebook, atau mereka lihat searching di di search engine lah ya, sewa jas Bengkulu, telepon. Artinya ada appointment dulu sebelum datang, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang datang langsung. Jadi kalau dibilang pendapatannya, kalau lagi bertabrakan, saya bilang peak season ya, kayak hotel ya. Artinya ada tabrakan antara kampus-kampus ini wisuda atau yudisiumnya berbarengan di bulan tersebut, di bulan berjalan, misalnya April ini ada kampus ini yudisium, kemudian ada kampus yang lain yudisium juga, ditambah dengan ada anak kelas 3 perpisahan. Kebetulan saya informasiin itu di bulan April. Artinya bertabrakan, kemudian jadwalnya juga berbeda-beda. Alhamdulillah. Artinya kita sempat dry cleaning dan lain sebagainya. Pendapatannya saya rasa alhamdulillah membuat saya semangat untuk menambah koleksi-koleksi jas. Baik. Ini seperti itu. Ya luar biasa. Nah, kalau koleksi jas saat ini Bang tersedia kira-kira ada berapa jas nih Bang yang tersedia? Ada berapa jas? Tapi saya cerita ya, awal muasalnya itu cuma 8 jas loh. Awal cuma 8 jas. Itu saya sama ada saudara saya keliling nih di Jakarta. Akhirnya saya dapat toko orang India. Orang India ya Bang? Orang keturunan India, alhamdulillah baik banget. Saya panggil Babe sampai saat ini. Jadi saya bilang, berapa jasnya? Sekian harganya. Akhirnya saya ambil 8, saya mau mulai usaha. Sampai detik ini saya pesan jas sama dia. Sekarang alhamdulillah kalau di berapa setel mungkin di atas 50 lah. Di atas 50. Jadi dari awalnya cuma 8. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita sih pengennya per bulan ada terus tambahan. Ada terus sampai kita doakan pemirsa. Jadi juga jadi referensi bagi pemirsa di rumah yang ingin menyewa jas namun dengan banyak warna ya Bang ya. Banyak ukuran juga, nanti bisa sesuai dengan keinginan, bisa langsung saja datang di sewa jas Bengkulu. Nah, dari 8 itu dulu Bang, kalau boleh tahu itu gimana dulu? Misalnya kalau nanti ke-8-nya disewa orang semua gimana tuh? Itu di Agustus 2018. Itu saya ingat banget, baru buka. Kemudian saya ikut wedding expo atau wedding fair pada saat itu di, boleh sebut ya, Sinar Sport Hotel ya. Kemudian mendatangkan klien-klien pertama yang kita alhamdulillah 8 jas itu tidak semua ukuran ada. Tetapi alhamdulillah ada klien yang datang, kemudian ada yang bertabrakan. Ya tidak menutup kemungkinan kita akan bilang ya maaf ya. Karena pada situ baru buka. Betul. Tapi sekarang kita berani bilang kalau tidak ada jasnya, kemudian durasi pemakaian jasa masih agak lama, kita bisa siap bilang boleh kita buat jasnya terlebih dahulu. Artinya ada sewa perdana. Kita buat, tunggu mungkin 2 minggu paling lama udah ada jas lagi. Baik. Berarti memang kalau di awal kalau memang tidak ada, dibicarakan baik-baik bahwa tidak ada. Mungkin pada saat itu kalau saya tahu teman-teman yang lain ada yang sewa jas, saya kan merekomendasikan dengan senang hati. Betul. Jadi ya simbiosis mutualisme pada rekan-rekan bisnis yang lain. Baik. Nah, kalau di Bengkulu sendiri itu udah banyak belum Bang? Pada saat saya buka khusus untuk penyewaan jas ini, saya rasa saya yang pertama khusus ya. Khusus pada saat 2018 Agustus itu. Tapi 2019 akhir atau saya rasa itu sudah mulai ada satu teman rekan bisnis satu bidang di Kota Bengkulu juga. Di Kota Bengkulu. Alhamdulillah saya belum soan
Oke. Jadi artinya kalau ada waktu nanti berkunjung, kalau di tempat saya tidak ada, saya akan merekomendasikan ke mereka, atau mungkin sebaliknya, insya Allah ya. Baik. Dengan senang hati, bukan dianggap sebagai kompetitor, Oke. kita anggap sebagai rekan bisnis. Rekan bisnis pemirsa. Sangat rugi kalau kita pandang sebagai kompetitor. Baik, baik. Berarti saling berbagi ilmu, berbagi rezeki juga. Betul, Pak, ya. seperti itu. Baik, baik, luar biasa sekali pemirsa. Nah, saya juga ingin bertanya terkait dengan bagaimana kesalahan-kesalahan dalam memakai jas, karena mungkin Sandra sendiri juga pernah menemukan nih, Bang, ya, baik itu di acara pernikahan dan lain segala macamnya, pernah ditemukan beberapa kesalahan lumrah yang terjadi di Indonesia, terutama di Provinsi Bengkulu. Kita akan bertanya dengan Bang Joni, namun kita harus jeda sejenak. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bisnis dan Investasi.